Jordan dan keluarganya baru saja pindah ke lingkungan yang tenang di pinggiran kota. Rumah itu sempurna, dengan halaman yang luas dan pohon rindang, tetapi ada satu masalah, rumah di sebelahnya kosong dan tampak terbengkalai. Sejak hari pertama, Jordan merasakan hawa aneh dari rumah kosong itu. Jendela-jendelanya gelap dan tidak bernyawa, catnya mengelupas, dan seluruh tempat itu tampak memancarkan kesedihan. Orang-orang di lingkungan itu berbisik-bisik tentang rumah itu, mengatakan bahwa rumah itu berhantu. Awalnya, Jordan tidak mempedulikan desas-desus itu. Dia tidak percaya pada hantu. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai mengalami kejadian-kejadian aneh yang membuatnya mempertanyakan keyakinannya. Malam pertama di rumah baru mereka, Jordan terbangun oleh suara ketukan pelan yang datang dari luar. Dia mengira itu adalah ranting pohon yang menabrak jendela, tetapi ketika dia memeriksanya, tidak ada pohon di dekatnya. Keesokan harinya, dia melihat bayangan aneh bergerak di dalam rumah kosong itu. Tapi ketika dia melihat lebih dekat, tidak ada apa-apa. Lampu di rumah Jordan mulai berkedip-kedip tanpa alasan, bahkan setelah mereka mengganti semua bohlamnya. Pintu-pintu di dalam rumah mereka terbuka dan tertutup sendiri, menciptakan hembusan angin yang tidak wajar. Jordan mulai merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Barang-barang di kamar Jordan mulai menghilang dan muncul kembali di tempat yang berbeda. Bukunya tiba-tiba berada di lantai, pakaiannya ditemukan di luar lemari, dan teleponnya menghilang selama beberapa jam sebelum muncul kembali di bawah tempat tidurnya. Suara-suara itu juga meningkat. Jordan mendengar bisikan-bisikan yang tidak bisa dia pahami, seolah-olah seseorang sedang berbicara di dekatnya tetapi tidak ada seorang pun di sana. Yang paling mengganggu adalah suara tangisan seorang wanita yang datang dari rumah kosong di malam hari. Tangisan itu menyayat hati dan penuh dengan kesedihan yang mendalam. Rasa ingin tahu Jordan berubah menjadi obsesi. Dia tidak bisa berhenti memikirkan rumah kosong itu dan apa yang mungkin ada di dalamnya. Dia mulai menghabiskan berjam-jam untuk meneliti sejarah rumah itu, mencoba mencari tahu mengapa rumah itu ditinggalkan dan mengapa rumah itu tampak begitu terganggu. Dia menemukan bahwa rumah itu telah kosong selama bertahun-tahun, dan pemilik sebelumnya telah meninggal di dalam rumah itu dalam keadaan misterius. Suatu malam, rasa ingin tahu Jordan menjadi tak tertahankan. Dia memutuskan untuk menyelinap ke rumah kosong itu dan melihat sendiri apa yang terjadi. Dengan senter di tangan, dia memanjat pagar yang runtuh dan berjalan ke rumah yang gelap itu. Jantungnya berdebar kencang saat dia mendekati pintu depan, yang terbuka sedikit, seolah-olah mengundangnya masuk. Di dalam, rumah itu lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Debu dan sarang laba-laba menutupi segalanya, menciptakan suasana pengap dan menyesakkan. Udara berbau seperti sesuatu yang mati dan membusuk, membuatnya mual. Saat Jordan berjalan melewati ruangan-ruangan itu, dia bisa merasakan kehadiran di sekitarnya, mengawasinya dengan mata yang tak terlihat. Perasaan dingin yang menusuk menembus tulang-tulangnya, dan dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia tidak sendirian. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang datang dari atas, suara langkah kaki yang berat dan diseret. Suara itu bergema di seluruh rumah, membuatnya membeku di tempat. Jantung Jordan berdegup kencang saat dia menaiki tangga, setiap langkahnya berderit di bawah kakinya. Kegelapan di lantai atas hampir total, dan dia harus mengandalkan senternya untuk menavigasi jalan. Di lantai atas, dia menemukan sebuah kamar tidur dengan tempat tidur reyot dan lemari yang rusak. Kamar itu tampak seperti ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa, dengan barang-barang berserakan di lantai dan perabotan yang terbalik. Saat Jordan mendekati lemari, pintu-pintunya terbuka sendiri, dan hawa dingin keluar dari dalamnya, seolah-olah ada sesuatu yang bernapas di dalam. Jordan mengangkat senternya dan melihat ke dalam lemari. Di dalamnya, tergantung gaun putih tua, dan di bawahnya, ada sebuah kotak kayu. Dengan tangan gemetar, Jordan mengambil kotak itu dan membukanya. Di dalamnya, dia menemukan foto seorang wanita muda dengan mata sedih dan senyum menghantui. Wanita itu tampak sangat hidup,
seolah-olah dia akan berbicara kepadanya kapan saja. Di bawah foto itu, ada sepucuk surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang pudar. Saat Jordan membaca surat itu, dia mengetahui kisah tragis tentang rumah itu. Wanita dalam foto itu bernama Eliza, dan dia pernah tinggal di rumah itu bersama suaminya. Mereka sangat mencintai satu sama lain, tetapi suatu malam, suaminya meninggal dalam kecelakaan tragis. Eliza sangat berduka atas kehilangannya sehingga dia tidak pernah pulih, dan dia meninggal tidak lama kemudian, di kamar tidur yang sama tempat Jordan berdiri sekarang. Surat itu penuh dengan kesedihan dan keputusasaan, menggambarkan penderitaan Eliza dan kerinduannya untuk bersatu kembali dengan suaminya. Jordan menyadari bahwa Eliza lah yang menghantui rumah itu. Dia tidak jahat, hanya sedih dan kesepian, terikat pada rumah yang pernah menjadi tempat kebahagiaannya. Jordan merasa kasihan pada Eliza, dan dia memutuskan untuk membantunya menemukan kedamaian. Jordan mengambil foto dan surat itu dan membawanya kembali ke rumahnya. Dia membersihkan foto itu dan meletakkannya di bingkai yang indah, dan dia menyimpan surat itu di tempat yang aman. Dia kemudian kembali ke rumah kosong itu, melawan perasaan tidak nyaman yang menguasainya. Dia meletakkan foto itu di tempat tidur di kamar tidur Eliza, berharap itu akan membawa semacam penghiburan bagi roh yang gelisah. Malam itu, Jordan tidak mendengar suara apapun dari rumah sebelah. Untuk pertama kalinya sejak dia pindah, rumah itu sunyi senyap. Keesokan paginya, Jordan bangun dan menemukan bahwa rumah kosong itu tidak lagi tampak begitu menakutkan. Kegelapan yang menyelimutinya telah hilang, dan rumah itu tampak memancarkan ketenangan. Bahkan udara di sekitarnya terasa lebih ringan, seolah-olah kutukan telah diangkat. Jordan tahu bahwa Eliza akhirnya menemukan kedamaian, dan dia tidak akan pernah lagi menghantui rumah itu. Seiring berjalannya waktu, Jordan dan keluarganya semakin betah di rumah mereka. Kejadian-kejadian aneh telah berhenti, dan rumah sebelah tetap sunyi dan damai. Jordan sering mengunjungi kamar tidur Eliza, membersihkan foto dan surat itu, dan merenungkan kisah tragis wanita yang pernah tinggal di sana. Dia merasa memiliki hubungan dengan Eliza, dan dia senang karena dia bisa membantunya menemukan kedamaian. Beberapa tahun kemudian, Jordan pindah dari rumah itu, tetapi dia tidak pernah melupakan pengalaman yang dia alami di sana. Dia selalu ingat pelajaran yang dia pelajari tentang pentingnya empati dan kasih sayang, dan bagaimana bahkan tempat yang paling berhantu pun dapat disembuhkan dengan kebaikan.